kedua di tahun 2025 nih langsung gaskeun. Ya, 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 terima kasih. Ya, tadi jadwal sudah disampaikan, tentunya nanti ada flexibility ya, karena peserta juga dari satu perusahaan, jadi eh, tingkat flexibility-nya bisa kita sepakati begitu ya. Nah, saya langsung ke share modul materi sehingga bisa kita manfaatkan waktu seefektif mungkin atau seoptimal mungkin. Nah, ini secara judul ya, secara judul pelatihan pemahaman perstandar standar chain of custody certification. 2 Januari public training penyelenggaraan multi kompetensi akademi. Ya, nanti kalau ada hal-hal terkait informasi perusahaan nanti bisa ke Mas Fikri ya. Ini perkenalan multi kompetensi akademi, lembaga pelatihan kursus dan pendampingan satu-satunya Indonesia pemilik hak penggunaan trademark FSC. Gitu. Untuk materi atau modul nanti akan saya sampaikan atau bagikan via chat di Zoom ini atau nanti via chat WA oleh admin ya. Mungkin nanti setelah break atau nanti jam istirahat besar atau break pukul 10 nanti langsung diberikan saja untuk modulnya. Untuk tahap awal ini ya Pak Karel diharapkan ya untuk melihat di modul presentasi terlebih dahulu ya. Oke, lain yang judul kembali ya. 2 Januari. Oh, tuh 2024. Maaf nih, jangan sampai kepotong terlebih dahulu nanti. Jadi di sini udah 2025 ya. Nih 2024. Kenapa tadi nulisnya masih 2004? Harus move on katanya. 2025 ya, mudah-mudahan dengan pergantian angka tahun, angka bulan ya bisa lebih sukses lah. Ya, harapan hidup bisa lebih baik, lebih sehat begitu. Ini tentang judulnya. Nah, perkenalan. Nah, saya Thomas Hidayat Kurniawan, Pak Karel. Saya salah satu tim yang ada di Multi Kompetensi Academy yang salah satu tugasnya memberikan pelatihan tentang chain of custody ya. Tentang chain of custody. Kalau ingin lanjut lebih tahu tentang saya ya mungkin bisa cari-cari di website atau di LinkedIn ya. Jadi saya perkenalannya secara online saja. Biasa di online lebih update ya biasanya, tapi ada juga yang nggak update. Nah, ini saya salah satu pengelola di Multikompetensi Academy, lembaga pelatihan kursus sertifikasi dan konsultasi. Nah, saya sejak tahun 2000 sih memperdalam chain of custody ya, tapi untuk bidang kayu sejak tahun 95. Nah, kira-kira begitulah perkenalan singkatnya ya. Karena saya juga lulusan dari perkayuan. Itu singkatnya silakan nanti bisa berteman di LinkedIn Thomas Hidayat Kurniawan. Ya, ini perkenalan singkat saja. Terima kasih. Nah, sekarang Pak Karel ya. Ini namanya Pak Karel Purnomo. Apa perusahaannya lupa? Saya tadi nyari-nyari inget-inget Pak nama perusahaannya. PT Haswin Hijau Perkasa. Oh, wah, luar biasa namanya ya. Ya, Aswin Hijau Perkasa. Ya, ya, sesuai dengan bisnis kayu ya, hijau perkasa. iya, Biar ada terus betul. Pak ya. Oke, terima kasih. Ininya Pak Karel Purnomo ya namanya. Karel Karuniawan Purnomo. Oh, Karuniawan. Iya, Bukan. Karuniawan Purnomo. Oh, kalau saya Kurniawan, Pak. Iya, betul. Kita mendekati satu ya satu Indonesia lah. Ini dia Pak di Gresik ya kalau saya lihat ya. Iya, di Gresik, Pak. Purnomo, Pak. Untuk Purnomo. Oh ya maaf, maaf, Pak, maaf. Ya, oh, di Gresik ya. Di Ya, Gresik Gresik. sempat saya kemarin lihat-lihat sih. Hanya saya ketika saya cek lagi mana ya ininya apa namanya. Ini produknya decking ya, banyak kan ya. Banyak kan decking, Pak. Oh, decking. Oke. Ini hutan mana nih, Pak? Kita pakainya HPH, Pak.
Ya, HPH di mana? Bapak punya HPH-nya? Ada Enggak, bukan bukan keterlibatan. ada suppliernya, suppliernya dari Papua gitu. Papua ya. Ya, ini Ya, produknya ya sekalian saya. Oke. Merbau, Bangkiran, Manilkara, Meranti. Oke, ini produk-produknya. Semuanya dominan decking ya. Eh, kita ada decking, ada Oh, solid ini kayak gitu, ada ya, post dan decking, lain-lain. GLTA beam, track flooring, anti slipping joint, rail, rem. Ya, betul. Oke, tapi semuanya kayu ya. Kayu. Kayu, oke, terima kasih. Dominan di Merbau, Pak. Dominan di Merbau. Wow, Merbau. Wow, saya pengen Merbau yang sisa-sisa juga nggak apa-apa. Yang tidak jadi deckingnya gitu, tetelan-tetelannya gitu, buat hiasan. Buat hiasan. Oke, terima kasih. Ini perusahaan yang sudah lama kelihatannya ya. Nah, Ya, sehari-hari Pak betul. Kareli apa di fungsi apa nih? Boleh tahu? Saya sertifikasi. Oh, di sertifikasi sejenis wakil Iya, manajemen lah ya. Oke, iya. PIC sertifikasi. Tapi selain ini mungkin ada eh biasanya ada jabatan lain, maksudnya ada orang marketing kah atau orang PPIC Oh, lah. enggak. Satu departemen khusus. Oh, khusus namanya Departemen Iya, Sertifikasi. iya, betul. Oh, wah, luar biasa ya. Kalau lihat dari ininya sertifikasinya mana tadi ya? Sertifikasinya kayaknya cukup lengkap. Ini sudah FSC sudah, Pak. FSC sudah. Kemudian ini Ya, timber legal. Ini SVLK ya, timber legal ini atau yang lama ini? iya, SPLK. VLK O2 sertifikasi ini. Ini FSC-nya sudah ya. Sudah Ya. sudah sudah miliki. Oh, berarti berarti Bapak sudah pernah ikut training sebelumnya? Sebelum saya di sini kebetulan baru kerja sekitar 4, sekarang mau lanjut 5 bulan. Oh, begitu. Barusan sebetulnya. Ya, mungkin Oh, sebelum-sebelumnya, orang sebelumnya gitu. oh, I see, I see. Ini sih sertifikatnya mulai sejak 2015 ya. Kemudian Betul, diperpanjang 2021 nanti sampai 2026 dari betul, BV. betul, Pak. Oke, dari BV ya. Oh, jadi Bapak belum pernah ikut training, Pak ya? Iya, belum. Oh, belum pernah. Oke, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, ya. Oke, terima kasih ya itu sebagai perkenalan awal. Bapak belum pernah ikut training tapi sudah bersertifikat perusahaan. Terima kasih Pak Karel ya. Panggilnya Pak Karel Iya, ya. iya, betul. Iya, iya, ya. Oke, terima kasih. Ya, mudah-mudahan dengan perkenalan ini nanti bisa saling berkomunikasi, saling berteman ya, maupun di dunia medsos atau nanti siapa tahu bisa bertemu. Lokasi Gresik ya, Gresik ya. Di Gresik, Pak. Gresik, 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 Gresik. Tapi Bapak kayaknya mungkin di Surabaya biasa karena begitu yang kerja di Surabaya, Gresik, tinggal di Surabaya gitu ya Iya, kadang-kadang ya. iya, betul, Pak. Karena dekat aja sama kayak Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang ya. Iya, betul. Oke, iya, 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 iya. Oke, oke, terima kasih. Jadi ini eh, prosesnya beli log ya. Nah, ini beli log ya. Nah, ini beli kayu. Oh, ini di sini ya. Ini sekalian saya memahami proses biar nanti ketika kita masuk ke proses penjelasan mendekati beli log. Nah, beli kayu bulat istilahnya ya. Beli log. Ya, Nah, ini sudah ada identitas FSC-nya nih, sudah berjalan karena tadi sudah 2015 ya. ya, Nah, ini proses pemotongan di awal. Oh, ini sudah pemotongan tingkat kedua ini, udah balok ya. Bukan yang pertama. Ini masuk sawmill. Nah, sawmill prosesnya ini yardnya atau gudang luarnya ya. Ini sudah berbentuk papan. Kemudian ini sudah berbentuk papan-papan yang seasoning penyesuaian. Ini kiln dryer chambers, kamar-kamar pengering ya, dryer kiln dry. Ini grading, oke besar ini. Ini persiapan, ini sudah construction atau section certification. Oh, ini sudah dibagi-bagi, dipisah-pisah.
ya, yang sertifikat source mana. Wah, ini juga bagian dari yang nanti persyaratan memang. Oh, di pinggir join nyambung-nyambungin. Ini laminasi. Oh, ada laminasi melapisi pakai kertas atau pakai apa, Pak? Laminasi pelapisan kan? Untuk sekarang sih udah nggak ada sih, Oh, udah sudah tidak ada. Oke, jarang. oke. Ya, 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 oke. Ya, oke. Ya. Ini molding membentuk ya, membentuk itu, ini Betul. packaging, ini ekspor. Wah, oke. Ya, terima kasih. Ini sebagai gambaran saja prosesnya berarti dari kayu bulat dipotong-potong, dibelah-belah, dibentuk-bentuk gitu bahasa umumnya lah. Ya, Oke, terima kasih. Nah, ini tentang perusahaannya sudah bersertifikat. Terima kasih sudah eh nah, karena Pak Karir belum pernah ikut training ya kita. Tapi selama 5 bulan mungkin sudah membaca dokumen-dokumennya ya, prosedur-prosedurnya ya, mungkin sudah membaca. ah, iya, udah. Jadi nanti bisa saja diskusinya berdasarkan apa yang sudah diketahui. Oke, kita lanjut. Nah, pertama mengapa harus ada chain of custody? Nah, ini sebenarnya sebagai awalan setiap perusahaan itu, terutama yang produknya ada kayunya, meja, kursi, papan, balok, atau tadi decking, decking itu lantai untuk di kapal ya, atau flooring, lantai-lantai untuk di rumah atau di bangunan apapun begitu. Pokoknya semua yang menggunakan kayu, kertas, buku ya, itu dalam dunia perdagangan sekarang sebenarnya sudah mulai sejak tahun 94-an ya. Itu diminta oleh produsen, ya, diminta oleh pembeli. Ini yang kedua ya, pembeli kayu, ya, produk yang berbahan kayu. Sebenarnya ada yang namanya non kayu ya. Non kayu itu dihasilkan dari hutan. Hutan itu kan kayu itu kan dari hutan. Nah, hutan itu tidak hanya kayu di dalamnya. Yang paling kita tahu adalah madu ya. Itu madu hutan itu kan. Nah, itu juga sebenarnya sudah mulai diminta oleh buyer atau kelompok buyer ya. Mereka ingin membeli bahan baku bersumber dari kayu yang memiliki sertifikat FSC. Ya, intinya kalau dalam bahasa simpelnya kayunya bersertifikat FSC atau tidak. Nah, ini sebenarnya karena kesadaran ya. Kesadaran karena apa? Karena jumlah dan kondisi hutan berkurang. Nah, ini berkurang ini membuat kerugian. Sekarang yang paling ramai adalah perubahan iklim, ya, climate change. Nah, climate change ini akan menimbulkan pemanasan global ya, suhu bumi naik. Ya, penelitian-penelitian sudah ada lah ya, silakan itu gampang dicek. Nah, ini terjadi karena kita menggunakan kayu berlebih dari yang seharusnya dan menimbulkan kesadaran. Jadi pembeli tidak ingin menjadi bagian dari perusak gitu kira-kira. Jadi di sana itu ada kampanye-kampanye nih, dulu ada boykot-boykot. Ya terjadi antara tahun 2000 sampai 2010 itu ramai boykot itu ya, menolak kayu dan produk berbahan kayu yang tidak bersertifikat FSC. Nah, sehingga disinilah produsen, konsumen ya ataupun pedagang itu menyadari ya tidak ingin menjadi bagian perusak hutan. Ada produsen yang tidak ingin beli kayu yang tidak FSC gitu ya. Atau ada yang tidak ingin beli kayu yang ilegal. Nah, itu konsumen udah ada sampai ke tahap itu. Tapi dominan biasanya ya buyer atau konsumen besar. Tapi kalau kalau konsumen konsumen langsung mungkin masih sedikit, apalagi di kita ya. Di kita sekarang penting murah dulu. Nah, itu landasan pertama mengapa harus chain of custody, karena alasan pertimbangan biar tidak ada global warming atau menghindari global warming, sehingga pohon atau kayunya tidak berkurang, karena intinya pohon atau kayu itu membuat eh, mengurangi global warming lah gitu. Nah, sehingga buyer pembeli kemudian mensyaratkan dalam
Perdagangannya saya mau beli, hanya mau membeli kayu dan produk berbahan kayu dari hutan yang tidak rusak atau dikelola dengan baik dan benar. Hanya membeli kayu bahan baku bersumber dari kayu memiliki sertifikat FSC. Produsen dan konsumen ikut menyadari jangan menjadi bagian dari perusak hutan. Begitu kira-kira ya. Jadi ini bagian dari tanggung jawab semua orang ya yang bergerak di bidang kayu ya. Tanggung jawab saya memberikan pemahaman ya, tanggung jawab saya memberikan kampanye-kampanye begitu kira-kira. Ini landasan awalnya. Nah, untuk membuktikan bisnis tidak merusak hutan dan lingkungan, untuk membuktikan kayu berasal dari hutan lestari, maka perusahaan harus memiliki sertifikat SFMFSC. Ini hutannya. Perusahaan pengolah hutan harus bersertifikat SFMFSC. Nah, ini biasanya disebut klaimnya FSC 100%. Harus legal, harus menanam lah, harus SVLK, ya. Gitu. Pedagang kayu harus bersertifikat COC-FSC, pabrik kayu bersertifikat COC-FSC, distributor bersertifikat COC-FSC. Sekarang produk-produk ini banyak ya, sudah mulai banyak di Indonesia. Memang dominannya ekspor, seperti decking itu mungkin diekspor ya. Saya cari decking yang FSC nggak ada dijual di Indonesia kecuali tadi saya minta sisa-sisanya itu. Tapi beberapa alat-alat sehari-hari, buku, kertas, tisu, kemudian alat dapur, misalnya sendok yang dari kayu itu sudah ada ya di toko-toko tertentu bahwa dia bersertifikat COTFSC. Kalau perempuan sisir ada, tapi produknya biasa dari luar. Ya, itu biasa di toko apa ini? Body shop ya, body shop begitu. Jadi intinya hutan disebut SFM FSC, pabrik disebut COC FSC, begitu intinya. Ya. Nah ini, nah di sini ada namanya Forest Trusted Council, yaitu lembaga pemangku hutan. Kalau di sepak bola ada FIFA, kalau di kesehatan dunia ada WHO, ya, World Health Organization. Jadi orang yang lembaga yang menyusun standar pengolahan hutan itu adalah SFM, itu adalah FSC. Ya, memang kalau ini di luar PBB ini sebenarnya kayak FIFA, jadi bukan negara ya. Kalau WHO sama FAO kan negara dari PBB ya. FIFA kan bukan dari negara ya. Ini pun bukan negara, ini orang-orang yang concern waktu itu ini berdiri tahun 93 ya, membuat standar pengolahan hutan. Nanti ada yang disebut Sustainable Forest Management itu untuk hutan, ada juga Control Wood FSC untuk hutan. Nah, untuk setelah hutan itu kan ditebang, dikirim ke Surabaya, dikirim ke Manado, dikirim ke Jakarta begitu ya, dikirim ke Gresik. Nah, itu kan trader atau pengepul atau langsung industri kayak Bapak. Itu COCFSC. Chain of custody itu industri primer, industri sekunder. Primer itu yang dari kayu utuh asli dijadikan papan itu primer. Kalau sekunder itu setelah kayak tadi papan diolah lagi jadi kursi. Nah, kursi furniture, mebel itu sekunder. Kalau di Bapak primer langsung dipakai decking ya atau flooring begitu. Ya. Nah, baru juga bisa untuk trader atau buyer atau toko. Jadi bisa saja toko itu punya sertifikat COC/FSC. Itu lingkupnya. Jadi sebenarnya chain of custody itu bisa untuk pabrik, pabrik apapun yang penting ada kayunya. Kursi, kertas, nah, kertas kan dari kayu, ya. Stiker, nah, stiker sepatu. Nah, kalau Bapak beli sepatu, nah, tahun baru dapat hari sepatu nggak ada? Beli sepatu, ada dusnya kan? Nah, dusnya tuh ada yang bersifat FSC, Pak. Atau ketika di sepatu ada yang buat apa? Di sumpelannya ya. Dalamnya tuh suka ada kertas kan? Baik kertas yang sobek gulu-gulu atau kertas yang sudah dicetak seperti tempat telur. Nah, tempat telur kita tahu lah semua. Nah, itu ada FSC, Pak. Nah, sampai ke industri fashion, baju sekarang sudah ada menggunakan baju nih, baju kita yang kita pakai nih, kain ini. Kain ini kan serat. Seratnya itu salah satunya dari serat kayu. Nah, ada yang FSC. Jadi lingkupnya udah sampai ke fashion. Jadi kalau ada perusahaan di Karawang itu produknya benang dan produknya kain.
itu bersertifikat FSC. Karena bahan bakunya dari kayu. Begitu kira-kira. Itulah gambar. Kalau toko body shop itu ya, itu salah satu contohnya. Inilah lingkup chain of custody. Kalau Bapak berarti di industri hulunya. Karena dari kayu, sebutnya kayu bulat ya, walaupun bukan bulat, kayu panjang itu kayu tabung ya. Udah terlanjur sebut kayu bulat, kayu tabung yang cocok. Itu. Nah, yang wajib FSC adalah yang membeli, yang menjual, yang merubah bentuk atau memproduksi. Nah, Bapak itu kan membeli dan menjual dan merubah bentuk kan. Yang mau pasang label. Nah, nanti sebenarnya dalam FSC ada namanya label atau trademark. Nah, yang melakukan nomor satu atau salah satunya itu wajib COC FSC. Tidak wajib COC FSC jika tidak melakukan satu sampai 4 atau salah satunya. Gitu. Jadi yang membeli itu ya trading, pedagang kan. Yang menjual pedagang juga. Toko kan membeli menjual ya. Itu nggak mungkin membeli nggak menjual lah. Membeli nggak menjual ya end user kayak saya membeli aja. Nah, saya nggak perlu bersertifikat gitu ya. Itu yang merubah bentuk. Nah, bentuknya dirubah lah, apapun bentuknya dirubah. Yang mau pasang label. Nah, jadi dalam dunia perdagangannya ujungnya kan perlu ada merek dagang. Ya, memang jatuhnya ini adalah kepentingan dagang tetapi dalam rangka ikut menjaga pohon, kira-kira begitu simpelnya. Ya. Nah, ini sertifikasi yang berlaku di dunia saat ini ya, ada standar FSC, ada standar pemerintah SVLK, ada standar PFC, ada standar Lembaga Ekolabel Indonesia. Yang kita omongin standar FSC. Nanti ada hutan. Nah, hutan ini ada hasilnya berupa kayu misalnya. Nah, kayunya disebut 100%. Jadi ada istilah kalau dalam makanan, misalnya kita beli roti ya, mau roti rasa apa? Rasa ori. Nah, gitu kira-kira kan. Original. Nah, ini disebut 100% original. Tapi ketika rotinya roti coklat campur, nah berarti disebut mix. Nah, nanti ketika masuk industri menjadi mix. Atau ketika, mohon maaf, rotinya nggak mungkin kalau ini nggak ada roti recycle ya. Dibuat dari bahan bekas pakai, bahan recycle. Nah, itu disebut dengan, nah kalau di kayu kayak meja, kursi, itu ada kan, meja jadul misalnya gitu ya. Meja antik misalnya gitu ya. Nah, itu bahan bekas pakai. Nah, kalau untuk di decking flooring kayaknya tidak ada. Karena mungkin ada persyaratan fisik mekanis ya yang tidak cocok begitu. Nah, mixnya itu dari mana? Mixnya itu ada namanya dari FSC Control Wood. Nah, atau mixnya bisa jadi bahan recycle. Ini adalah misalnya meja atau kursi. Meja lah. Kakinya dari kayu baru yang baru ditempur setahu saya. Ya, kecuali ya decking buat seni aja ya, bukan decking buat dipakai. Atau flooring bisa dicampur kalau flooring. Bisa jadi flooring dicampur, finger joint ya. Nah, ini tadi namanya FSC Control Wood dicampur dengan Certified Ores dari FSC Mix. Nah, jadi tapi ada dan disebut namanya FSC Control Wood. Nah, berikutnya ada bekas pakai recycle. Recycle dicampur dengan, jadi decking dari HPH di flooring aja lah, jangan decking ya. Flooring untuk rumahan dicampur dari kayu bekas misalnya, misalnya kayu bekas ya, kemudian dicampur dengan kayu baru lah gitu nyebutnya. Itu bisa mix. Tapi mungkin tidak ada juga ini ya. Terakhir kalau membuat decking dari kayu bekas. Ini atau flooring lah. Ini mungkin buat apa barang-barang antik aja. Misalnya ada rumah, maaf kabelnya. Ada rumah dibongkar rumahnya. Misalnya rumah siapa, rumah Pak Karel dibongkar atau orang tua ya. Itu kayak di daerah Lamongan, di daerah Tuban ya. Itu rumah-rumah lama tua itu ya. Itu kayu-kayunya gede-gede itu. Ya, saya pernah ke sana ke Lamongan, ke Tuban. Ya, rumah-rumah dulu tiang-tiang rumahannya aja diameternya gede-gede. Nah, itu dibongkar, dibelah-belah dijadikan decking. Itu recycle tuh. Bekas pakai itu intinya sih. Ya, tapi tentu kayu buat decking kan punya syarat tertentu ya.
Atau kayu-kayu bekas packingan buah-buahan di pasar Gresik misalnya, atau di pasar mana gitu. Kirim buah dari Indramayu, Mangga ke Surabaya kan ada kayu biasanya, tapi kayunya kayu itu kan, kayu biasa aja, kayu sengon atau kayu itu kan. Nah itu pas pakai kemudian dibikin flooring, dijoinkan, bisa tuh. Itu namanya recycle. Nah, tapi mungkin ya secara persyaratan fisik mekanik mungkin belum masuk ya. Ini gambaran saja. Yang terjadi di kertas. Kertas jadikan bubur. Nah, jadi bubur kertas, kertas kayu dicacah dijadikan bubur. Jadi bukan bubur kacang ijo, bukan bubur ayam, tapi bubur kertas. Nah, ada yang langsung dari hutan nih, yang langsung hutan original. Dicampur dengan kertas bekas. Nah, kan ada tuh pengepul-pengepul ya, pembeli-pembeli kertas bekas kan, dibuburkan lagi. Ini banyak dijadikan kardus. Nah, itu disebut mix. Tapi ada juga dari kardus bekas dijadikan kardus lagi. Itu recycle. Banyak kalau itu dus-dus yang buat dus yang warna coklat lah intinya ya. Yang dus-dus buat packing eh, minuman-minuman itu, merek-merek Aqua lah misalnya gitu ya, merek apapun, itu pasti ada kertas bekas. Itu kalau di FSC kan dia masuk recycle. Nah itu gambaran produknya ya. Nah sekarang kayaknya di Pak Karel semuanya 100% ya. Ya, kalau di sini 100% Pak. Ya, 100% ya. Oke, ya Ya. sebagai gambaran berarti eh, nanti pembahasannya langsung fokus ke 100% gitu aja ya. Ya, yang lain diberitahu hanya untuk pengetahuan saja. Seperti ini kan, Oke. Ya. sebagai pengetahuan saja. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Belum Pak, lanjut aja. Ya, kalau mau minum teh, kopi dan sebagainya disediakan sendiri ya. Siap. Oke, disediakan sendiri. Oke, terima kasih. Saya lanjut. Mana kok nggak bergerak sebentar? Ini sih, ya ini sebenarnya simulasi aja. Nah, misalnya ada bahan baku 100% X ya. Ini ini gambaran ini produk lah, ini jenis produk. Misalnya produk satu decking, nah, produk dua misalnya join finger laminated, ya kan? Produk tiga apa ya masih yang yang lain-lainnya kan sebenarnya kayak decking, kayak beams itu kurang lebih sama kan ya, molding kan gitu ah, sama lah Iya, kurang banyak lebih. kan langsung molding semua. Ya, ini bahan bakunya 100% ini saja. Itu ya. Ya tidak bisa mix, tidak bisa recycle. Nanti produknya FSC 100% gitu kira-kira simulasinya. Tapi kalau finger join ya, finger join, kayu-kayu disambung-sambungin kan? Ternyata ada kayu yang 100%, tapi ada kayu bekas misalnya gitu. Misalnya gitu Pak ya. Jadi Bapak tadi dapat bongkaran rumah di Lamongan, di Tuban itu kayu jati atau kayu merbau lama, nggak tahu tahun kapan gitu ya. Digabungin. Nah, digabungin itu bisa jadi FSC mix gitu. Bisa jadi FSC mix. Nah, tapi misalnya Bapak punya produk lain misalnya finger joint juga. Nah, bahan bakunya itu non FSC atau boleh dikatakan ini SVLK aja. Nah, ini SVLK aja. Nah, ini produknya non FSC, Pak. Hmm. Gitu. Ini harusnya hijau ya. Sorry, ini yang kita hijaukan dulu.
Nah, ini yang SVLK ini non FSC sebenarnya. Tidak bisa